Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil fokus group discussion kita yang sudah kita lakukan 2 hari yang lalu dengan tema transformasi digital dan artificial intelligence (AI) dalam sistem kesehatan Indonesia. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada Azadian, Alia Puspitasari, Aziza Syifa, Melisa Herliana, Laila Nisrina, Ora Nabila, Mahmudah, Rehana Zeba, Muhammad Iqbal, Deviana Oktariani, Azahra Sela, dan Alisa Hasna. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang transformasi digital dan AI menjadi isu penting dalam sistem kesehatan global. WHO menegaskan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan kesehatan. Namun, hingga tahun 2025, adopsi AI di sektor kesehatan secara global masih sekitar 5-6%, dan pada layanan rawat jalan baru mencapai 8-9%. Sementara lebih dari 60% pemanfaatan AI masih didominasi oleh layanan administrasi. Di Indonesia, digitalisasi sudah berkembang melalui telemedicine dan rekam medis elektronik, tetapi penerapan AI masih menghadapi tantangan infrastruktur, kesiapan SDM, regulasi, dan perlindungan data. Karena itu, diperlukan perencanaan dan dukungan berkelanjutan agar AI benar-benar meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian mengenai transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada terkait perubahan sistem pelayanan, di mana sistem pelayanannya sebelumnya masih banyak dilakukan secara manual seperti pencatatan data pasien, pengarsipan berkas, dan proses administrasi, kini mulai beralih ke sistem digital. Nah, dengan sistem digital ini, data pasien tidak lagi dicatat secara manual, tetapi langsung disimpan dalam sistem komputer. Nah, hal ini membuat pelayanan menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan dalam pencatatan, serta memudahkan tenaga kesehatan dalam mengakses data pasien dengan cepat dan akurat. Kemudian ada antrian digital. Nah, antrian digital ini memungkinkan pasien mengambil nomor antrian secara elektronik, baik melalui mesin antrian maupun aplikasi. Dengan adanya sistem ini, antrian panjang di ruang tunggu dapat dikurangi dan waktu tunggu pasien menjadi lebih terkontrol. Fasilitas kesehatan juga lebih mudah mengatur alur pelayanan pasien sehingga pelayanan bisa berjalan lebih lancar dan tidak menumpuk pada jam-jam tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada pendaftaran online. Pendaftaran online ini memberi kemudahan bagi pasien karena mereka dapat mendaftar dari rumah, misalnya melalui website atau layanan WhatsApp. Nah, pasien tidak perlu lagi datang ke awal fasilitas kesehatan hanya untuk mendaftar atau mengisi data. Dengan sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih praktis, menghemat waktu, dan juga mengurangi beban kerja bagi administrasi di fasilitas kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dampak transformasi digital. Yang pertama, pelayanan lebih cepat dan tertib. Proses pelayanan menjadi lebih singkat dan alur pasien lebih teratur. Yang kedua, data tersimpan otomatis. Data pasien tersimpan secara digital sehingga mengurangi risiko kehilangan data. Yang ketiga, kemudahan pelaporan. Tenaga kesehatan lebih mudah menyusun laporan karena data sudah terintegrasi. Yang keempat, efisiensi SDM. Beban kerja tenaga kesehatan berkurang dan waktu dapat dimanfaatkan lebih optimal. Next. Selanjutnya ada peran artificial intelligence dalam kesehatan. AI berfungsi sebagai teknologi pendukung yang membantu tenaga kesehatan, terutama dalam administrasi, pengelolaan data pasien, serta pelayanan klinis. Dengan adanya AI, proses pelayanan dapat menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat, sehingga tenaga kesehatan bisa lebih fokus memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Namun, perlu ditekankan bahwa AI tidak menggantikan peran tenaga kesehatan, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan contoh pemanfaatan AI. Berdasarkan hasil diskusi FGD yang telah dilakukan, didapatkan 4 bentuk dan contoh pemanfaatan AI, yaitu yang pertama,
diagnosis dan analisis penyakit. Jadi AI ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis gejala dan penyakit sebagai pendukung diagnosis. Kemudian yang kedua, untuk pembacaan hasil pemeriksaan. AI juga dapat digunakan untuk membaca hasil pemeriksaan seperti ronsen, MRI dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu telemedicine. AI dapat mendukung layanan konsultasi kesehatan jarak jauh melalui platform digital. Nah, kalau di Indonesia yang sering kita ketahui yaitu aplikasi Halodoc. Yang terakhir yaitu ada operasi jarak jauh. Teknologi digital dan AI ini memungkinkan tindakan medis dilakukan dari jarak jauh. Next. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan tantangan penggunaan AI dalam sistem kesehatan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada efisien pelayanan, yang kedua AI dapat mempercepat proses pelayanan dan pengolahan data kesehatan, yang ketiga meringankan beban tenaga kesehatan, dan yang terakhir AI dapat membantu pekerja administratif dan analisis awal. Next. Kemudian ada tantangan dari AI itu sendiri. Yang pertama, AI ketergantungan pada internet. Banyak sistem AI bekerja secara online sehingga dari jaringan lambat atau terputus, proses pelayanan bisa terganggu. Kemudian yang kedua, AI bukan hanya membutuhkan internet, tapi juga membutuhkan jaringan yang stabil dan cepat. Yang ketiga, ada kesiapan sumber daya manusia dan data. Tidak semua tenaga kesehatan terlatih menggunakan teknologi AI, dan AI hanya bisa bekerja dengan baik jika data yang digunakan lengkap, akurat, dan terstandar. Kemudian yang terakhir, ada tenaga kesehatan yang belum terlatih menggunakan AI, serta masih ada resiko kebocoran dan penyalahgunaan data pasien. Next. Selanjutnya yaitu ada AI dan peran tenaga kesehatan. AI hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti tenaga kesehatan. Penentuan diagnosis dan tindakan medis tetap menjadi tanggung jawab seorang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu dibekali kemampuan dalam mengoperasikan teknologi dan AI. Aspek empati dan komunikasi manusia tidak dapat digantikan oleh teknologi. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam transformasi digital dan AI. Yang pertama ada pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah bertanggung jawab memastikan akses internet dan teknologi tersedia tidak hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke daerah terpencil dan pedesaan, sehingga layanan kesehatan digital bisa dinikmati semua masyarakat. Yang kedua ada regulasi dan perlindungan data. Pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan untuk melindungi keamanan serta kerahasiaan data pasien agar penggunaan AI dan sistem digital tidak disalahgunakan. Kemudian ada pelatihan tenaga kesehatan. Pemerintah menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan agar mereka mampu menggunakan teknologi digital dan AI dalam pelayanan kesehatan secara optimal. Terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Pemerintah melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan penerapan teknologi dan AI berjalan efektif, aman, dan sesuai tujuan, serta memperbaiki jika ditemukan kendala. Kemudian kesimpulan. Hasil FGD menunjukkan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan AI memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem kesehatan di Indonesia. Digitalisasi pelayanan dan penggunaan AI dapat mempercepat layanan, merapikan sistem data, serta mendukung tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi yang kuat, serta penerimaan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan diharapkan mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan dari pembahasan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang
dapat diberikan untuk mendukung pemanfaatan transformasi digital dan kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Yang pertama, dari sisi pemerintah diharapkan dapat mendorong pemerataan infrastruktur digital hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah yang terpencil. Selain itu, diperlukannya regulasi yang jelas terkait penggunaan kecerdasan buatan di sektor kesehatan. Yang kedua, dari sisi fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengoptimalkan sistem digital yang digunakan baik dalam catatan medis maupun pelayanan pasien. Kemudian yang ketiga, dari sisi tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan literasi digital serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu kerja. Terakhir, dari sisi masyarakat diharapkan dapat menggunakan layanan kesehatan digital secara bijak, kemudian memahami manfaat serta risikonya dan tetap menjaga keamanan data pribadi dalam mengakses berbagai layanan kesehatan berbasis digital. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.